Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, sudah keluar judulnya ini ya, judul proposalnya ya. Iya, Pak. Analisis perbandingan performansi vertikal aksis ya, vertikal aksis wind turbine dengan horizontal aksis wind turbine sebagai sumber listrik untuk pembuatan gas turbin, gas hidrogen untuk pembuatan gas hidrogen. Iya, Pak. Sama seperti yang tadi bisa cerita sekitar 5 sampai 8 menit apa yang sudah dituliskan. Jadi sebelumnya saya punya judul mengenai perbandingan performansi vertikal aksis wind turbine dengan horizontal aksis wind turbine sebagai sumber listrik untuk pembuatan gas hidrogen. Jadi itu dilakuinnya di Indramayu Pabean Udik, Pak. Lalu di sini saya sudah ada latar belakang, menyusun latar belakang. Lalu ada rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh kecepatan angin terhadap daya yang dikeluarkan turbin vertikal aksis wind turbine dengan horizontal aksis wind turbine. Lalu yang kedua, berapakah perbandingan efisiensi daya yang terdapat pada turbin vertikal aksis wind turbine dengan HAWT. Lalu yang ketiga, itu berapakah total produksi hidrogen yang didapatkan. Jadi itu memproduksi hidrogennya itu memakai turbin yang memang efisiensinya lebih baik, Pak. Lalu tujuan penelitiannya yaitu untuk menyuplai kebutuhan listrik di wilayah Pabean Udik Indramayu, mengetahui perbandingan efisiensi yang dihasilkan dari dua turbin yang berbeda. Lalu yang ketiga ada memproduksi gas hidrogen. Nanti gas hidrogennya akan bisa berguna untuk misalkan bahan bakar atau yang lainnya, Pak. Lalu ada manfaat penelitian, yaitu yang bagi penulis itu untuk mengetahui performansi dari vertikal aksis wind turbine dan horizontal aksis wind turbine, dan sebagai sarana untuk menerapkan teori yang telah didapatkan pada masa perkuliahan, yaitu mata kuliah turbin. Lalu bagi akademik, sebagai referensi bagi penulis lain untuk bisa mempelajari, menggali, dan melakukan penelitian yang lebih lanjut terkait turbin angin, ataupun pembuatan gas hidrogen serta kegunaan hidrogen selanjutnya. Lalu yang ketiga itu bagi masyarakat dan industri, yaitu memberi pengetahuan mengenai turbin angin dan pembuatan gas hidrogen kepada masyarakat dan industri. Lalu ada batasan masalah. Batasan masalahnya itu penelitiannya ini tuh hanya dilakukan di wilayah Pabean Udik Indramayu. Lalu untuk vertikal aksis wind turbine dan horizontal aksis wind turbine menggunakan berkapasitas 500 watt 12 volt dengan ketinggian 6 meter. Lalu untuk gas hidrogennya itu hanya menggunakan air murni, dan gas hidrogen terbuat hanya dengan menggunakan metode elektrolisis air. Lalu yang terakhir ada sistematika penulisan, yaitu bab 1, pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, serta sistematika penulisan. Selanjutnya ada bab 2, tinjauan pustaka, yaitu menguraikan teori studi literatur yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Bab 3, metode penelitian, yaitu menerangkan langkah-langkah dan prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian. Lalu bab 4 ada hasil dan pembahasan, yaitu berisi pengolahan data hasil penelitian, analisa percobaan, dan penjabaran dari rumusan masalah. Lalu yang terakhir kesimpulan dan saran, yaitu berisi tentang kesimpulan berdasarkan hasil penelitian serta saran untuk melakukan penelitian di kemudian hari. Mungkin dari saya cukup, Pak, segitu, Pak. Ya, oke. Untuk ini ya, pembuatan gas hidrogen ya nanti sumber listriknya. Iya, Pak. Kemudian coba lihat yang tadi di rumusan masalahnya apa yang dituliskan. Ini, Pak. Pengaruh kecepatan angin, nanti dicek lagi angina atau angin. Iya, Pak. Ini soalnya auto text gitu, Pak. Iya, nanti di tulisannya.
Baik, Pak. Pengaruh kecepatan angin terhadap daya yang dikeluarkan turbin HWT dan HWT, berapakah efisiensi daya yang dapat pada turbin HWT dengan HWT, kemudian total produksi, berapakah total produksi hidrogen yang didapat. Ini nanti satuannya apa yang mau digunakan produksi hidrogennya, totalnya, untuk menghitung total yang didapatnya itu satuannya. Satuannya mungkin mililiter ya, Pak. Mililiter gas produksi hidrogen, karena kan elektrolisanya juga sedikit kecil gitu, Pak, nggak besar gitu. Iya. Nanti coba ini ya, lakukan pengukuran total produksi hidrogennya. Oke, Pak. Terus 1.3-nya apa itu? Tujuan penelitian. Ya. Menyuplai kebutuhan listrik di wilayah, kemudian mengetahui perbandingan efisiensi yang dihasilkan dengan dua turbin yang berbeda, memproduksi gas hidrogen. Ya, terus 1.4. Kemudian bab 2-nya sudah ditulis belum? Sebenarnya sudah sih, Pak, cuma masih banyak yang harus ini lagi, Pak, dijelaskan lagi gitu, Pak. Masih kurang. Ya, nanti dilanjutkan ya, maksudnya Ini, untuk Pak. penulisan bab 2-nya Mungkin ada. dilengkapi bagian-bagian yang kurang tadi. Ya, baik, Ya, Pak. Siap, Pak. ada lagi mau yang ditanyakan? Untuk diagram alir, Pak, saya mau bertanya, kalau diagram alir tuh bentuk shape-nya itu ada kayak suatu artinya gitu nggak sih, Pak? Oh, flowchart ya. Ya, ada artinya. Jadi Iya, eh, flowchart-nya. coba di share screen di Google, bisa masuk ke Google ininya apa? Tampilan layarnya. Oh ya, bisa, Pak. Sebentar. Apakah sudah terlihat, Pak? Belum, masih proses. Masih belum ya, Pak? Masih tampak yang lama. Sudah ya, Pak? Sudah keluar, kemudian coba ketik aja di Google blok diagram atau diagram blok diagram, tambahkan arti, ada kata arti blok diagram ya. Coba di search. Lalu coba lihat image di bagian atas itu ada image-nya. Nah, ini coba dibuka-buka aja, misalkan ada pembahasan lengkap tentang diagram blok. Tapi ini yang buat elektro ya. Iya. Cari yang ini, jangan yang buat elektro, yang buat general, buat umum.
dia nggak mau ini ya, nggak ngebaca Iya, Pak. diagram. Dirubah aja keyword-nya, jangan diagram, flowchart. Flowchart Iya, Pak. arti, ya. Nah, itu di situ ada simbol flowchart dengan diagram alur panduannya yaitu. Ya, Ini ya, Pak. yang sebelah, ya, yang tengah. Simbol flowchart diagram alur. Yang ada tulisan Oh, ini. simbol, ya itu. Untuk arti-artinya kalau misalnya Oh ya, baik, Pak. bagiannya itu proses, berarti bentuknya kotak. Yang apa, persegi ya, persegi 4. Kemudian kalau berupa input data atau input Jajar perintah pinjam ya. atau ya. Lalu apalagi kalau misalnya bentuknya dekiation itu berupa keputusan yang ada belah ketupat. Kenapa, Pak? Keputusannya itu Oh dekiation ya, yang di ini sebelahnya ya. terminal, ya. Itu belah ketupat. Jadi kalau misalnya Iya, Pak. iya, turun ke bawah, atau kalau tidak dia kembali lagi ke atas. Biasanya kalau ada alur ininya, alur tanda panah. Oke, Pak, siap. Ya, nanti disesuaikan aja dengan. Berarti kalau untuk saya flowchart, Kenapa? berarti kalau saya nanti flowchartnya seperti ini bukan, Pak? Ya, coba misalnya lihat yang bagian atasnya apa itu? Ini Pak. Mulai itu start ya. Start itu coba dengan yang tadi, gambar yang Ya, tadi. Kalau misalnya start itu ada keterangan nggak di simbol bagian memulai itu, apa dia bisa simbolnya? Itu terminal ya. terminal ya. Identifikasi masalah di literatur, persiapan alat dan bahan, pengujian perbandingan wind turbine ya, turbin angin VAWT dengan HAWT, kemudian mendapat hasil kecepatan angin, nanti dicek lagi ya, apa tulisannya, angin, Iya, Pak. daya, Baik. ada huruf A, anginnya. Nah, ini ditambahkan yang tanda panah ke bawah itu ya, apa ada tulisan yes atau ya, kemudian yang ke atasnya kalau misalnya belum mendapatkan data kecepatan angin, daya, berarti kembali lagi ke langkah stack di atas. Baik, Pak. Ya, nanti coba cari lagi di Google itu untuk start sama finish, Ya. simbol ininya apa ya? Apa berbentuk segi 4 atau berbentuk yang melengkung terminal tadi? Oh ya, Pak. Oke, Pak, siap, Pak. Ya, nanti coba cari di Google, cari aja, ketik aja di Google flowchart kata kunci. Karena ini kan berupa flow ya, flowchart Baik, Pak. diagram. Kenapa? Ya, flowchart diagram definition, nanti Ya. lihat aja image-nya, gambarnya di bagian itu. Oke, Pak, baik, Pak, siap. Ya, oke. Masih ada lagi? Mungkin dari saya cukup, Pak. Ya, kalau tidak ada bisa ditutup untuk share screen-nya.
Ya, baik, Pak. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. ya, waalaikumsalam. Izin Pak untuk